Kita geser ke ibu kota Jakarta. Lagi-lagi, menu istimewa terlahir dari warung yang sederhana. Soto kaki sapi Mencos Haji Sardadi, begitulah namanya. Sesuai dengan nama, di warung makan ini menu soto kaki sapi menjadi andalannya. Perpaduan paling lembut daging sapi dengan kenyalnya kikil bagian kaki, makin istimewa pakai siraman kuah kuning. Panas dan penuh rempah. Wah, ini sih menggoda lidah. Hihihi. Kalau kalian pengen coba, silakan datang deh ke Jalan Percetakan Negara Senen, Jakarta Pusat. Warung ini buka mulai pukul 8 pagi sampai sekitar jam 7 malam. Ini dia kaki dan daging sapi yang jadi primadona dari generasi ke generasi. Dalam sehari, kaki dari 5 ekor sapi bisa habis loh. Ayo, kalau 5 ekor sapi, kakinya ada berapa? Hihihi, 20 kaki sapi, fams. Kalau dagingnya, fams, rata-rata bisa sampai 10 kg per hari. Wah, banyak juga ya. Supaya bisa dikonsumsi, daging dan kaki sapi sudah direbus selama 4-5 jam. Empuk deh pastinya. Fams, soto kaki sapi ini menjadi salah satu kuliner legenda dari ibu kota. Kini dikelola oleh generasi kedua. Sajian kuliner ini sudah ada sejak sekitar tahun 1964. Awal berjualan sih masih dipikul, sampai akhirnya berdiri warung sederhana di kawasan Pasar Mencos. Sekarang sih Pasar Mencosnya sudah digusur, fams, berganti dengan nama Salemba Tengah. Tapi untuk menjaga sejarahnya, nama soto kaki Mencos tetap dipertahankan. Karakteristik menu ini agak mirip dengan soto Betawi. Selain daging dan kaki sapi, potongan tomat serta emping dan kerupuk merah juga wajib tersaji. Jangan lupa siram kuah santan kuning yang berempah. Ngiler nggak sih, fams, ngelihat yang beginian? Kalau kalian doyan, bisa juga kok request bagian tulang yang masih ada sumsum di dalamnya. Jangan heran kenapa soto ini begitu melegenda. Dari masa ke masa, rasa soto ini nggak ada beda. Kenikmatannya selalu terjaga. Nggak usah capek-capek ngunyah, dagingnya empuk, kaki sapinya lumer gitu deh di mulut. Silakan deh coba sendiri. Yogyakarta punya kuliner yang nggak kalah unik. Ayam harus dimasukkan ke dalam gentong yang biasa digunakan sebagai tempat penampungan air. Makanya, sajian ini disebut dengan ayam gentong. Kuliner unik ini, fams, memakai ayam utuh. Agar bumbunya meresap paripurna, daging ayam ditusuk-tusuk supaya berpori. Proses menusuknya sebaiknya fokus di bagian dada, karena dagingnya yang tebal. Fams, ayam gentong menggunakan campuran bawang putih, jahe, dan kemiri yang sudah dihaluskan. Ada juga si kecap manis yang jadi ciri khas kuliner Jogja. Tinggal dibalur ke seluruh permukaan daging ayam deh. Proses ini disebut dengan marinasi, alias membalurkan bumbu pada daging. Didiamkan beberapa saat sampai bumbu meresap sempurna, fams. Nah, bumbu basah ini biasa digunakan sebagai penguat rasa dan bisa meningkatkan tekstur daging biar lebih empuk. Cara ini, fams, ternyata sudah ada sejak lama. Dulunya sih hanya digunakan untuk pengawetan ikan atau memperpanjang masa simpannya saja. Kalau sekarang sih bisa dipakai di segala jenis daging. Hihihi. Oh iya, fams, seluruh proses masak yang dilakukan rata-rata menggunakan bahan yang mudah didapat, alias sudah ada di sekitar kita. Misalnya logam yang digunakan untuk mengaitkan daging ayam yang memanfaatkan hanger baju tak terpakai lagi. Kreatif banget deh. Hihihi. Tambahkan serai supaya aromanya bisa keluar lebih maksimal. Serai ternyata bisa memperlancar pembakaran lemak pada tubuh ayam juga loh. Fams, gentong juga nggak dibakar langsung dengan api, tapi cukup gunakan bara api saja. Kalau bara sudah merah merona, baru deh ayam dimasukkan ke dalam gentong. Gak sembarangan gentong yang bisa digunakan untuk memasak ayam ini, fams, tapi gentong khusus yang sengaja dibuat untuk memanggang ayam. Dalam sekali panggang, satu gentong ini bisa memuat 8 ekor ayam loh. Proses memanggang ayam dengan gentong ini namanya teknik masak slow cook, fams. Soalnya hanya memakai panas bara api agar ayam matang sempurna. Waktu memasaknya juga cukup lama, minimal sekitar 5 jam. Proses masaknya juga nggak perlu dimasak pakai minyak, fams. Panasnya bara api dan serai membuat daging ayam mengeluarkan minyak alias lemak tuh. Wah, termasuk makanan sehat nih. Rendah kolesterol karena dimasak tanpa menggunakan minyak sama sekali. Hihihi.
Nggak cuma cantik, kuliner khas Tuban ini juga bikin keringetan. Ini dia fams, kare rajungan. Di sini ada dua menu rajungan yang paling banyak diminati pembeli fams. Ada kare rajungan dan rajungan kepung. Soal rasa, sama-sama enak dan pedas. Kita cobain rajungan kepung dulu ya. Lihat fams, porsinya banyak banget. Nama kepung dalam sajian ini karena rajungan dikepung dengan seafood lainnya, kayak kerang simping dan cumi. Untuk kuah yang dipakai adalah kuah kare khas Tuban. Rasanya pedas dan kuat rempah. Yang jelas bisa bikin keringetan kalau menyantapnya. Fams, satu porsi rajungan kepung bisa dimakan 3-4 orang. Tapi makan sendirian, monggo aja sih. Asal kuat pedas dan dihabisin semua. Kalau enggak bisa mubazir. Oh ya fams, rasa pedas pada masakan ini disebabkan adanya penambahan bumbu rempah yang berlimpah. Rempah juga dipercaya bisa menghangatkan tubuh biar nggak gampang sakit dan masuk angin. Maklum, sebagian besar masyarakat Tuban berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, bumbu rempah juga bisa meningkatkan nafsu makan dan menghilangkan bau amis pada seafood. Pantes aja rasa rajungan kepung enak banget. Langsung kita intip pembuatan bumbu kare yuk fams. Bahan-bahannya lumayan banyak nih. Ngomongin soal bumbu kare, ternyata makanan ini berasal dari daerah Asia Selatan, tepatnya India. Awalnya, bumbu yang dipakai untuk kari jenisnya banyak sekali. Jumlahnya bisa mencapai puluhan jenis rempah. Kalau sekarang sih, jenis bumbu kari yang dipakai menyesuaikan daerah masing-masing. Kalau di Tuban, rempah terpenting adalah kunyit, ketumbar, kemiri, dan cabai. Oh ya fams, nama kari diambil dari bahasa Tamil, karugi, yang artinya membakar dengan minyak banyak. Masakan kari di India memang sangat berminyak dan kaya rempah. Alasan itulah yang membuat kerajaan Inggris rindu dengan masakan India. Kemudian rasa rindu terobati karena seorang chef asal Inggris berhasil membuat bumbu kari dengan campuran rempah khas India. Kemudian dipersembahkan kepada para raja di Inggris. Tinggal tambahkan santan, bumbu kari, dan penyedap. Setelah diaduk rata, rajungan kukus siap berenang dalam kuah kari. Oh iya, proses kukus rajungan sangat dianjurkan sebelum dibuat kari. Tujuannya bisa membuat rajungan matang tanpa harus kehilangan nutrisinya. Sekilas rajungan ini memang mirip dengan kepiting fams. Bedanya, rajungan memiliki tubuh lebih kecil dan ramping, memiliki corak mencolok di cangkang, serta capit yang memanjang. Sama kayak kepiting, rajungan juga masuk dalam kelompok hewan krustasea alias hewan bercangkang keras. Soal harga, rajungan pastinya lebih mahal dari kepiting. Soalnya, rajungan berasal dari laut, lebih sulit dijumpai tuh. Rasanya tetap sama-sama enak kok. Selain itu, rajungan kaya protein dan rendah kolesterol. Wait, yang harus diingat fams, makan rajungan gak boleh berlebihan. Segala sesuatu yang berlebih emang gak baik fams. Kalian penasaran sama aneka kepiting ini? Datang aja deh ke rumah makan rajungan paling hits di Tuban. Rajungan Dorobei ini ada di Jalan Dr. Sutomo, Desa Ronggomulyo, Kabupaten Tuban. Fams, wisata kita kali ini mampir ke Toraja, Sulawesi Utara di wilayah Sereale tepatnya. Tempat ini recommended banget buat liburan bersama keluarga. Cocok banget untuk kalian explore. Lokasinya yang berada di dataran tinggi dijamin gak bakalan ngecewain deh dengan seabrek pemandangan yang keren dan udara yang sejuk. Apalagi sambil bersepeda di waktu pagi dan sore hari, dijamin bakal menghilangkan stres tanpa tersisa. Karena betis makin kenceng, kita mampir sejenak ke sebuah kafe namanya Kapitu Cafe. Energi tergerus, perut pun makin keroncongan. Sekarang kita nikmati menu spesial dari kafe ini, sup kacang merah daging kerbau. Biar supnya makin nikmat, si daging kerbau harus empuk. Makanya daging harus kita rebus dulu selama 3-4 jam. Dalam rebusnya pun pakai bukalawang, kayu manis, dan kapulaga. Empuknya dapat, bau anyir khas daging pun hilang. Yang namanya sup nggak asik tanpa irisan wortel fams. Biar makin kaya lagi nutrisinya, kacang merah juga harus ada. Kacang merah punya manfaat yang baik untuk kesehatan jantung fams. Ternyata sup kacang merah ini diadaptasi dari menu masakan Belanda. Biasanya sop kacang merah pakai iga sapi, tapi di Toraja jelas dong pakai daging kerbau. Oh iya, tingkat konsumsi daging kerbau di Toraja memang lebih tinggi dari daging sapi, kambing, bahkan ayam. Hal ini nggak bisa dilepaskan dari tradisi masyarakat Toraja yang senang beternak kerbau. Hewan herbivora ini juga dipercaya sebagai lambang kesejahteraan oleh masyarakat Toraja.
Setelah energi kembali terisi, kita lanjut ke glamping fams alias glamour camping. Meski konsepnya berkemah, tapi sensasi mewahnya tetap terasa kok. Kayak berlibur dan istirahat di hotel gitu deh. Nggak usah repot bawa tenda dan alas tidur segala, semuanya sudah tersedia. Tinggal enjoy aja fams. Ini benar-benar camping mewah, mepet sawah. Hihihi. Di Jakarta Timur ada jajanan yang unik banget fams. Disebut burger bukan, disebut kebab juga bukan. Mirip-mirip martabak telur gitu sih. Tapi kalau orang sini lebih kenal kudapan ini dengan nama lumpia beef. Dinamakan lumpia beef karena bahan utamanya terbungkus kulit lumpia. Perintis usaha ini sempat berjualan burger keliling. Dengan inovasi dan kreativitas, terciptalah menu lumpia beef yang justru unik dan semakin diminati. Ada 2 jenis daging yang bisa kalian pesan. Lumpia beef dengan isi daging asap atau daging yang biasa. Harganya juga beda fams, tapi murah meriah kok. Cuma 7.000 dan 10.000 rupiah aja. Walau punya harga recehan, komposisi bahan yang dipakai cukup premium. Selain patty dari daging sapi asli, ada juga potongan selada lotus, makaroni, dan jagung manis. Mentimun yang dipakai juga jenis timun Jepang. Mantap! Setelah semua isi terbungkus, lumpia tinggal digoreng dengan margarin supaya lebih wangi. Proses menggoreng ini nggak makan waktu lama, cuma sekitar 5 menitan sampai kulit lumpianya benar-benar garing. Asli fams, ini wangi banget. Berlokasi di Jalan Haji Ali, Kramat Jati, Jakarta Timur, jajanan ini bisa kalian jumpai. Jangan sepelekan jajanan yang satu ini fams, penggemarnya banyak banget loh. Cabangnya aja udah ada 3, bahkan terus berkembang fams. Kalau di tempat ini sih rata-rata penjualannya bisa 300-400 lumpia beef per hari. Wah, laris banget ya fams. Wajar sih kalau laris manis, jajanan ini memang merakyat banget. Harganya murah, rasanya juga enak. Perpaduan makanan luar dengan kearifan lokal ciptakan sensasi rasa yang menarik. Selanjutnya ada olahan pai abon fams. Di balik kulitnya yang cukup tebal, cita rasa topping abon ini terasa sangat gurih. Tambahan isian painya juga banyak. Kudapan ini cocok dijadikan hadiah untuk orang terkasih loh. Kalau kalian ingin mencobanya, pai ini bisa dibeli di salah satu kedai di kawasan Depok Lama Alam Permai, Kota Depok, Jawa Barat. Fams, adanya pai ini berawal dari pengalaman pembuatnya saat berada di Timur Tengah. Waktu itu, ia sempat membaca berbagai pie dengan beragam rasa dan topping. Lalu timbullah ide untuk mengenalkan varian pie. Mengingat negara kita terdapat varian makanan yang bisa dicocokkan dengan kue ini. Sejak tahun 2016 lalu, setidaknya kini ada 24 rasa pie yang dibuat. Mulai dari pisang fla, pisang opera, clapper pie, sampai mixed fruit cinnamon. Duh, kelihatannya enak banget deh. Eits, ada juga variasi rasa pie yang gak kalah hebring. Toppingnya diadaptasi dari makanan khas Indonesia seperti ayam jamur, cakalang cabai hijau, sampai abon sapi. Sekarang siapkan bahan pembuatan pie abon. Untuk kulit pie dibuat dari campuran telur, mentega, butter, garam, gula pasir, dan tepung yang diaduk sampai kalis. Dalam bahasa Inggris, pie adalah sebutan kue pastry yang diberi isian. Penggunaan kata pie dalam kamus Oxford dikolerasikan pada makanan yang ada pada tahun 1303. Kemudian kata pie semakin terkenal dan populer pada tahun 1362. Pie biasa tersaji dengan isian tertutup atau terbuka. Pertama kali pie dibuat secara sederhana dengan cita rasa gurih karena terdapat daging dan keju. Lama-kelamaan muncullah pie dengan rasa yang manis fams. Di Indonesia, kudapan serupa dan paling terkenal adalah pie susu Bali. Biasanya sih pie susu Bali dijadikan oleh-oleh khasnya. Setelah kalis, bungkus adonan dan diamkan di dalam kulkas selama 1 jam agar teksturnya menjadi lembut. Lanjut, lapisi loyang pie dengan aluminium foil. Cetak deh adonan kulit tadi. Untuk isiannya dimulai dengan potongan sayur, bawang bombay, dan buah zaitun. Tahap selanjutnya, larutkan tepung maizena dan susu bubuk. Sebagai pelengkapnya, tambahkan parutan keju parmesan. Tuang deh ke dalam isian pie. Beri irisan timun dan tomat segar. Jangan tutup dengan kulit adonan. Jangan lupa oleskan permukaannya dengan kuning telur. Disusul taburi abon sapi.
Tinggal oven selama 2 jam dengan suhu mencapai 150 derajat Celcius. Tara, pai abon sapi siap untuk dinikmati, fams. Dalam sehari, setidaknya ada 100 loyang pai yang dibuat. Ukurannya bermacam-macam, mulai dari loyang kecil, medium, dan large. Harga olahan pai ini dibanderol mulai dari Rp22.000 sampai dengan Rp350.000. Yang cantiknya alami memang selalu menarik hati. Nggak terkecuali untuk urusan dekorasi. Kalau terpajang di rumah sendiri, wah pasti bikin happy. Aneka kerajinan dekorasi rumah seperti lampu, cermin, dan penghias ruangan dengan nuansa etnik, semua lengkap ada di sini. Unik dan cantik banget, fams. Sekarang sih yang diminati pasar ada kerajinan dengan style Skandinavian atau Bohemian. Berbahan dasar ramah lingkungan, semua produk kerajinan ini dibuat handmade alias minim bantuan mesin. Kalau masih nggak percaya, ayo deh ke kota Yogyakarta, kita intip langsung produksinya. Istilah zaman sekarang, fams, back to nature. Semua natural dengan sentuhan alam memang semakin diminati. Kebetulan banget nih, bahan dasar utama yang dipakai sangat ramah lingkungan, misalnya serabut ijuk. Fams, dari rumah produksi ini, cermin dan lampu hias menjadi karya kerajinan yang paling diminati. Untuk rangkanya sih tetap pakai besi dengan lapisan cat yang juga ramah lingkungan. Setelah cat mengering, waktunya menganyam. Proses inilah keterampilan tangan pengrajin dibutuhkan. Potongan serabut ijuk akan dirangkai pada rangka dan digabungkan dengan bahan alami yang lain. Pasokan dari Aceh, Lampung, Sulawesi, Kalimantan, dan Pulau Jawa membuat ketersediaan bahan baku alami tetap terjaga. Selain memakai ijuk, bahan natural lain yang dipakai ada serat pohon pisang, rerumputan, bambu, kerang, dan biji-bijian yang disesuaikan dengan desain dan kebutuhan. Yang pasti sih, semua ramah lingkungan. Walau nampak etnik, anyaman atau model yang dibuat nggak asal. Ciri kedua konsep ini terlihat nyentrik dan artistik, tapi tetap keren. Berawal pada tahun 2003, usaha kerajinan tangan dari Pendowo Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ini sudah menembus pasar dunia. Awalnya segmen lokal yang ditarget. Siapa sangka saat awal ikut pameran kerajinan, minat besar justru datang dari pasar luar negeri. Bahkan 90 produknya diekspor. Wah, keren ya! Sayangnya, fams, di tengah sulitnya masa pandemi pada Juli 2021, rumah produksi ini sempat mengalami kebakaran hebat. Tapi kini perlahan mulai bangkit kembali. Setelah dirangkai, bentuk cermin dan kap lampu etnik sudah kelihatan nih. Ini sih Jogja banget, fams, tetap artistik dengan sentuhan lokal yang cantik. Supaya makin berkualitas, prosesnya masih berlanjut. Dengan cairan khusus water-based, produk kerajinan disemprot supaya bebas dari kuman bakteri atau apapun yang bisa merusak penampilannya. Kalau mau diberi warna juga bisa kok, tapi biasanya konsumen lebih suka warna yang natural. Jemur di bawah terik matahari selama 1 hari. Terakhir, tinggal finishing aja. Pasang kaca cermin dan kabel untuk kap lampu. Untuk merawat produk kerajinan berbahan natural ini memang butuh perhatian khusus. Caranya juga nggak susah kok. Dari sini, fams, 3-4 kontainer lampu dan cermin etnik bisa dikirim setiap bulan ke pasar Asia, Eropa, bahkan Amerika. Harga lokalnya sepadan kok, Rp250.000 sampai Rp750.000 untuk lampu dan Rp350.000 sampai Rp850.000 untuk cermin. Tergantung motif dan ukurannya. Ayo deh kita bangkitkan karya UKM dalam negeri. Kalau lagi di Kabupaten Buleleng, sebaiknya singgah sejenak ke pemandian air panas Banjar. Apalagi buat yang badannya lagi pegel-pegel, berendam air panas dijamin jadi rileks dan refresh. Berlokasi di Desa Buleleng, pemandian ini selalu ramai pengunjung baik warga lokal maupun wisatawan dalam dan luar negeri. Pemandian air panas Banjar memiliki 2 kolam yang berukuran besar dan kecil. Kolam kecil konon sudah ada sejak masa penjajahan Jepang, fams. Sedangkan yang besar dibuat untuk pengunjung agar bisa berenang. Enaknya. Kandungan belerang pada air panasnya ampuh untuk mengatasi berbagai gangguan kulit. Masyarakat sekitar bahkan meyakini mandi di sini bisa menyembuhkan berbagai penyakit, tentunya dengan melakukan ritual sebelumnya.
Kalau ada yang mengalami sakit, keluarganya akan berdoa di pura yang terletak di bagian atas pemandian. Kemudian, orang yang sakit langsung dibawa ke kolam untuk mandi langsung di bawah pancuran air panas setinggi kurang lebih 3 meter. Gak usah khawatir, suhunya ideal kok, sekitar 38-40 derajat Celcius. Percaya nggak percaya, banyak loh yang akhirnya sembuh dari penyakitnya setelah mandi di air panas Banjar, fams. Bagaimanapun mandi berendam di air panas memang mengasyikan, bikin rileks dan menghibur. Apalagi suasananya juga masih asri. Datang beramai-ramai bersama keluarga atau teman pastinya asyik banget, bikin plong. Setengah jam rasanya nggak cukup mengulik istimewanya negeri kita. Besok pagi kita sambung lagi ya, fams, dengan kabar bahagia yang lainnya tentang Indonesia. Ragam Indonesia istimewa.